Dari starter kit yang sudah dibagikan, yang asing ada benda seperti ini namanya jarum rajut atau hakpen yang ada di kit seperti ini, tapi di pasaran itu banyak sekali jenisnya, beragam warna juga. Ada yang 2 mata seperti ini, ada yang 1 mata tapi tanpa handle seperti ini, ada juga yang 1 mata dan dengan handle, ada juga yang 2 mata tapi juga dengan handle di tengahnya ada. Tapi di sini poinnya ada di bagian ujung sini. Ini bagian ini, selama ada bagian ujung itu disebut hakpen. Kemudian hakpen ini ukurannya ada banyak sekali seperti ini, ada banyak. Biasanya dinyatakan dalam bilangan per 0 atau dalam satuan milimeter. Ini untuk menyatakan diameter jarum sebelah sini. Nah, ini bisa kelihatan ada yang hanya angka saja, 3 per 0, 4 per 0, ada juga yang dalam milimeter. Semakin besar angkanya, semakin besar juga diameter hakpennya. Kapan kita menggunakan hakpen yang diameternya besar atau kapan kita menggunakan hakpen yang diameternya kecil, itu tergantung pertama proyek yang kita ingin buat, kedua diameter benang, ketiga dan hasil akhir yang kita inginkan seperti apa. Kalau hasil akhirnya kita ingin lebih rapat, maka kita menggunakan diameter yang cenderung lebih kecil. Kalau kita ingin yang lebih regang, gunakan yang lebih besar. Kemudian diameter benang tergantung, setiap benang punya diameter yang berbeda-beda, tapi kali ini kita menggunakan hakpen nomor 3 dan 4. Kemudian bagian terpenting dari hakpen itu ada di bagian ini. Saya ingin bahas yang ini, ujung sini bagian dalam, lancip bagian dalam ini berfungsi untuk mengait atau menyangkutkan benang. Jadi benangnya nanti akan terkait di sini. Sementara bagian luarnya itu berfungsi untuk melewati benang. Nanti kita akan bekerja dengan cara menyangkutkan benang, menyangkutkan, melewati. Jadi 2 part ini bekerja bergantian, menyangkutkan benang dan melewati benang. Seperti itu. Sekarang masuk ke cara kerja hakpen. Jika kita ingin mengaitkan benang, maka arahkan ujung runcing ini ke hadapan kita, seperti ini. Jadi nanti benangnya akan terkait. Jika kita ingin melewati benang, maka arahkan hakpennya ke ujung runcingnya ke bawah. Jadi hakpen ini tidak hanya digerakkan maju mundur, tapi juga sambil diputar. Jadi tergantung kita mau mengait benang atau melewati benang. Kalau kita mengait, hadapkan ujung runcingnya ke kita seperti ini, otomatis akan terkait. Jika ingin melewati benang, maka kita arahkan ke bawah, dia akan terlewati. Seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian kita lanjut ke cara memegang hakpen. Cara memegangnya sebenarnya ada 2. Caranya dipegang seperti kita memegang pena. Di sini pegangnya. Nah, teknik memegang ini adalah teknik yang umum digunakan oleh para prajut karena kita sudah sangat terbiasa memegang pena ya kakak-kakak. Tapi ada juga yang lebih nyaman dipegang dengan cara memegang pisau, seperti memegang pisau. Dan dalam teknik ini, dalam cara memegang ini tidak ada yang salah. Keduanya kembali ke preferensi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memegang seperti ini, memegang pena. Kemudian kita lanjut ke cara memegang benang. Ini tangannya seperti jari metal seperti ini, tapi kebalikannya, 2 jari ini kita geser ke belakang. Begini, dan 3 jari lainnya kita dekatkan. Kemudian ambil ujung benang di tangan kanan. Kita lewatkan dia dari bawah ke atas melewati 2 jari yang ini. Kita lewati, sudah terlewati. Kemudian lewati dia lagi ke jari telunjuk, naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Dan di bawah ini kita harus jepit dengan jari tengah dan jempol seperti ini. Kalau dari samping seperti ini, dari belakang seperti ini. Tangan kiri berfungsi untuk menghandle benang selama pengerjaan dan tangan kanan untuk menghandle hakpen selama pengerjaan. Kemudian telunjuk pasti kaku, jari-jari sebelah kiri pasti kaku karena memang kita biasa tidak terlalu aktif menggunakan tangan kiri. Tapi kadang kalau benang ini kendor, itu bisa dikencangkan dengan cara ditarik di bagian sini. Ini yang panjang, benang yang panjang kita tarik. Tuh, jadi tidak kendor lagi. Dan jangan lupa kalau sudah pas tegangannya, kita jepit di sini. Jepit jari manis dan kelingking. Kalau kita mau lebih kendor lagi misalnya, atau kita mau nambahin benang, ini kendor, jari telunjuk naik. Kalau sudah pas, tinggal dikunci dengan jari telunjuk, jari manis dan jari tengah.
seperti itu. Dan ini adalah area tempat kita bekerja di bagian sini. Dalam memulai rajutan, kita harus mengawali dengan satu simpul yang disebut dengan slip knot. Jadi caranya adalah pegang benang seperti biasa, kemudian jari telunjuk seperti ini, mutar ke arah bawah, titik temunya di sini. Kemudian dia nanti akan kita jepit bagian benang ini, kita jepit, bawa keluar, kemudian kita tarik. Ini ditarik, ini ditarik. Nah, setelah itu nanti bagian benang yang ini dia akan membentuk lingkaran seperti ini, hanya saja diameternya terlalu besar untuk ukuran hakpen kita. Jadi kita butuh mengecilkannya lebih dulu. Pegang hakpen seperti biasa, seperti memegang pena. Masukkan hakpennya dari depan, kemudian tarik dengan jari telunjuk. Yang perlu diingat adalah jari telunjuk sangat memegang kendali dengan kerapihan produk, dan tangan kanan sangat berpengaruh dengan kelancaran kerja kita. Seperti yang tadi dikatakan, jika kita ingin mengait, hadapkan ujungnya ke hadapan kita, dan jika kita ingin melewati loop, kita harus hadapkan jarumnya ke bawah. Sekarang slip knot sudah dibuat, kita harus membuat rantai. Jangan lupa ini dijepit. Pertama kita mengaitkan benang, ujung jarumnya menghadap ke kita. Sudah mengait, kita akan melewati loop atau benang sebelah sini. Kita akan melewati benang sebelah sini. Kemudian karena kita akan melewati, berarti kita mau arahkan hakpennya ke arah bawah. Bawah. Tuh, terlewati ya. Oke, kalau masih tersangkut, berarti hakpennya belum terputar ke arah bawah. Pastikan dulu benangnya menyangkut, terkait, baru kita putar hakpennya ke arah bawah. Kemudian tarik. Jadi hakpennya tidak hanya maju mundurkan, tapi juga diputar. Awalnya mungkin belum terbiasa, tidak apa-apa, dipelajari lagi aja, karena seperti yang tadi saya sudah katakan, beberapa faktor pemegang kunci adalah cara mengendalikan hakpen dan tegangan di jari telunjuk. Diusahakan tegangan ini konsisten atau konstan, jangan labil. Oke, ada waktu 10 menit untuk latihan untuk mempelajari cara kerja hakpennya dan sambil membuat rantai. Tidak perlu takut salah, karena nanti ini walaupun sudah jadi rantai seperti ini, beberapa rantai, dia bisa diundo atau dibatalkan seperti ini. Dia nanti akan jadi benang lagi seperti semula. Jadi sama sekali tidak perlu khawatir, nggak usah takut-takut. Jadi kita latihan dulu membuat CH sambil mempelajari cara kerja alat dan membiasakan tangan kirinya. Setelah terbiasa dengan tusukan CH, kita lanjut ke cara membuat rantai yang lurus ini menjadi sebuah bidang. Jadi ini hanya garis ya. Kita kalau mau bikin tas, tentu kita butuh diperlebar lagi ini, gitu kan. Diperlebar lagi rantainya ini nanti. Jadi caranya, tusukan dasar yang paling mudah setelah CH adalah SC atau single crochet. Caranya, lubang yang ada hakpennya itu tidak dihitung, kemudian kita bekerja di lubang kedua setelah hakpen. Ini tidak dihitung, ini 1, di skip, 2. Jadi kita tusuk dulu yang kedua di sini. Oke, setelah kita tusuk, maka kita kaitkan benang, ingat prinsipnya. Kemudian mundur, kita mundur. Di sini ada 2 benang ya, tapi kita hanya butuh mundur di 1 langkah saja. Oke, kita mundur 1. Setelah itu kita kaitkan sekali lagi dan kita mundur 2. Oke, itu sudah disebut dengan 1 SC. Di loop selanjutnya, lubang selanjutnya, kita buat gerakan yang sama, SC. Tusuk, kaitkan benang, mundur 1 langkah, kaitkan benang, mundur 2 langkah. Tusuk, kaitkan benang, mundur 1 langkah, mundur 2 langkah. Jadi diketahui di sini pergerakan SC berlawanan dengan arah pergerakan CH. Seperti itu. Kemudian tusuk seperti itu, terus berulang sampai ke ujung. Nanti kita ketemu di ujung sini. Oke, ini sudah mau sampai di akhir. Sudah sampai di ujung. Nah, sekarang karena kita mau membuat pouch, jadi CHSC nya kita buat memutar.
memutar, karena punch itu kan ada sisi depan dan sisi belakang. Jadi ini sisi depannya, nanti yang setelah ini akan kita buat sisi belakangnya. Jadi semuanya bergerak memutar spiral sampai ke ujung punchnya. Seperti itu ya kakak-kakak. Caranya seperti apa? Karena ini belum terlalu jelas, jadi kita lanjutkan saja. Setiap loop diisi 1 SC lagi. Jadi SC-nya berseberangan. Seperti ini saya contohkan. Masukkan SC di loop yang tadi, yang paling akhir tadi. Kemudian masukkan lagi ke loop yang sebelahnya. Masukkan lagi. Seperti ini. Bagian ujung sini biasanya memang awal-awal belum terlalu kelihatan bentuknya, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan memanjang dengan sendirinya. Pastikan setiap lubang punya satu pasang SC yang berseberangan. Nah, ini sudah sampai di ujung seperti ini, SC terakhir. Jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini. Lanjut, di sini ada, kita sudah tidak bergerak di rantai lagi, di CH lagi, karena rantainya sudah ditutup dengan SC. Jadi kita berpindah ke loop di atas SC. Ini dia bagian-bagian seperti ini. Ini sudah mirip rantai yang tadi kan kak. Jadi kita bergerak di sini, masukinnya di sini. Masukin di 2 loop. Ini 1 loop tapi 2 benang sekaligus. Jadi seperti ini. Kita buat SC lagi, tapi sekali tusuk itu langsung 2, mundur 1, 2. Kita anggap 2 benang yang ada di sini itu dianggap 1 aja ya kakak-kakak. Seperti itu. Masuk, tarik, mundur. Seperti itu. Ini bagian ujung tinggal dirapikan begini. Nanti ini bagian bawah punchnya. Seperti itu, terus kita lakukan sampai panjang yang kita inginkan. Begini kira-kira hasil jadi punchnya. Yang kakak-kakak kerjakan nggak harus sampai seperti ini, hanya saja kita tadi belajar cara kerja tangan kiri dan tangan kanannya sampai membiasakan dirinya. Ini tadi saya perlu jelaskan partnya. Yang ini tadi rantai yang kita buat, jadi panjang punchnya sesuai dengan panjang rantai yang kita buat. Dan ini SC yang tadi kita buat berseberangan. Tuh, ini dia. Ini bagian yang tadi kurang rapi karena memang dia di ujung, jadi belum terlihat berbentuk seperti itu. Dan karena waktu kita terbatas, di starter kit ada gulungan seperti ini. Ini half project, jadi ini project yang belum jadi. Kita sekarang ajarkan kakak-kakak cara membuat cara menyelesaikan project rajutan. Ini ada, nanti akan dijadikan gantungan kunci. Ini dia. Kemudian ini kuncinya, kancingnya. Kita buka dulu pertama yang gantungan kunci ini. Sebelumnya jangan lupa ini ditarik sedikit biar loopnya nggak hilang. Ini nggak hilang. Jadi kita buka dan masukkan hakpen seperti biasa. Kita rajut seperti biasa. Setelah merajut 3-4 SC, jangan lupa kita selipkan gantungan kunci yang tadi sudah disediakan. Ini kita tinggal langsung rajut saja, masukkan ke sini. Ini nggak usah dianggap, tinggal rajut seperti biasa. Sudah rajut seperti biasa. Ini kita arahkan ke belakang. Seperti itu. Kita lanjutkan sampai ujung bagian sini. Ini sudah di bagian ujung. Kita selesaikan. Di ujung sini juga masih ada sebenarnya, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Setelah selesai di ujung dan gantungannya terkait dengan cukup baik, kita tarik sedikit ini biar aman karena kita akan lepaskan jarumnya. Setelah itu kita lipat punchnya seperti ini. Kita rapikan, kita lipat, dan pastikan kancingnya bisa keluar seperti ini, didorong melewati celah-celah ini. Kemudian setelah selesai ini kita putus
dan kita gunting. Kemudian kita rapikan, memasuki celah-celah benang yang ada. Nanti bagian ujung sekali dari benang ini kita rapikan dan dibakar sehingga tapi sebelumnya pastikan dulu bagian kita membakar adalah bagian dalam. Kita bakar seperti ini. Ini sudah terbakar, cepat-cepat ditutup pakai mulut korek biar dia kokoh seperti itu. Ini dia sudah melekat. Selanjutnya kita akan membuat bagian, kemudian kita akan membuat bagian sini dari dompetnya melekat, tapi pastikan dulu kancingnya bisa masuk. Setelah masuk, kita bisa memastikan di bagian mana kita bisa menjahit. Mulai dengan mengaitkan benang ini ke bagian ujung dompetnya. Dikaitkan seperti ini. Sudah keluar. Kemudian kita buat slip stitch. Slip stitch itu seperti rantai, hanya saja ini ada medianya. Fungsinya untuk melekatkan dua bagian ini. Kita buat slip stitchnya seperti ini. Kaitkan melewati dua lapis rajutan, kemudian mundur lagi seperti itu. Di lubang selanjutnya kaitkan masuk, kaitkan melewati dua rajutan, tetap mundur ke belakang seperti itu. Kita lanjut sampai di sini. Ini sudah sampai di ujung. Kemudian kita buka kancingnya, kita lanjutkan slip stitchnya ke letter U ini. Kita mulai, kali ini tidak di dua lapis rajutan, hanya satu lapis saja. Pastikan setiap loop mendapat satu slip stitch. Nanti kita ketemu di bagian sini dan masih slip stitch sampai di ujung sini. Sudah sampai di ujung sini, selanjutnya kita buat slip stitch di dua lapis rajutan ini. Jangan lupa ini adalah loopnya. Nanti masuknya di sini. Sudah sampai di akhir, loop terakhir. Oke, jika sudah selesai, kita buat satu rantai untuk mematikan loop ini, karena kalau ini ditarik ini pasti bakal pas lagi. Jadi kita matikan dengan membuat satu rantai, kemudian kita gunting. Setelah itu kita tarik ini sampai benangnya habis, kita kencangkan. Tinggal kita selip-selipkan seperti yang ujung tadi. Kita selip-selipkan ke bagian dalam rajutan. Ini biar pengerjaannya gampang. Tadi yang ini ujung sini saya dorong sedikit ke dalam sini. Nah, sebenarnya kan di jari sebelah kiri ya. Kita tinggal selip-selipkan di sini. Oke, begitupun sisi sebaliknya. Kita selipkan beberapa kali, kemudian kita gunting. Dan bakar. Sisakan cukup banyak untuk ini berfungsi sebagai lemnya nanti. Jadi saat dibakar dia akan meleleh. Setelah meleleh langsung kita tempel. Begitupun sisi sebelah sini. Kita gunting, jangan lupa sisakan sekitar 1 cm.
Setelah itu kita gunting, kita bakar. Nih, seperti ini. Setelah selesai, sekarang dompet mininya sudah jadi. Ini bisa dikaitkan ke tas atau barang apapun. Bisa juga dipakai buat menyimpan AirPods atau barang-barang kecil lainnya. Terima kasih.